Kita mulai aja ya untuk mini kelas mobile-nya. Oke, sebelumnya kemarin kan sudah membahas masalah component view dan view group, ya kan? Dan kemarin aku lihat itu udah menghasilkan satu aplikasi untuk data diri, ya kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian layout. Nah, sebenarnya layout ini juga termasuk ke dalam view group, soalnya layout ini yang sebagai wadah untuk menampung view-view, untuk menampung komponen view yang sudah dijelaskan kemarin. Ya, komponen view itu termasuk kayak tag view, plain text, dan sebagainya. Oke, untuk di Android Studio sendiri ada 5 jenis layout. Yang pertama ada linear layout, relative layout, table layout, from layout, dan constraint layout. Constraint layout ini layout yang terbaru dari Android Studio. Oke, kita masuk ke linear layout terlebih dahulu ya. Linear layout sendiri itu jenis layout yang menyejajarkan semua komponen yang akan digunakan dalam satu arah, yaitu horizontal atau vertikal. Nah, untuk linear layout sendiri, untuk codingan XML-nya itu dibuka dengan linear layout, tag linear layout, dan ditutup dengan tag slash linear layout. Nah, oke, langsung saya demokan aja ya. Oke, ketika bikin layout pertama kali, itu biasanya masuknya ke constraint layout, karena itu jadi layout default di Android Studio. Nah, untuk mengubahnya itu bisa melalui dua cara. Yang pertama, melalui GUI ya, itu tinggal convert view aja. Convert view, kemudian pilih mau ke layout yang mana. Nah, di sini kan ini tadi udah saya ubah dari constraint layout ke linear layout. Oke. Kemudian cara yang kedua itu bisa melalui kode, yaitu dengan mengubah yang awalnya di sini apa ya kodenya, lupa aku. Ada com dan sebagainya, nanti di akhir-akhirnya constraint layout itu tinggal diganti linear layout. Oke, saya buka dulu contohnya itu. Nah, ini awalnya apa namanya? Codingan XML. Ini default codingan XML ketika menggunakan constraint layout. Nah, kalau ngubah menjadi linear layout ini tinggal diganti dengan linear layout. Oke. Oke. Nah, di sini di linear layout itu ada beberapa atribut. Ada yang namanya atribut orientation. Orientation ini buat menentukan linear layout-nya itu mau menyejajarkan secara apa, horizontal kah atau vertikal. Untuk defaultnya sendiri, linear layout itu menggunakan yang horizontal, ya kan? Jadi ketika dilihat di sini, di desain, nah ini defaultnya horizontal. Nah, untuk mengubah ke ke vertikal itu tinggal menggunakan atribut Android orientation kemudian vertikal. Oke, kita coba dulu pakai yang default dulu ya, pakai horizontal. Oke, bentar. Oke, di sini kemarin aku belum kurang tahu ya, ini udah dijelaskan atau belum. Di sini kan ada tool konteks linear layout. Nah, ini maksudnya untuk menghubungkan layout ini dengan kelas Java yang mana. Jadi semisal kita mempunyai ini ada 5 ya, ada 5 kelas Java. Kemudian juga memiliki 5 file XML, layout XML. Nah, itu kita menentukan file XML ini tuh kelasnya itu pakai yang mana? Mau pakai linear layout kah atau table layout? Jadi kayak yang di sini aku bikin yang relative layout ya. Nah, di relative layout itu berarti pakai yang relative layout, kelas relative layout. Oke. Oke, contoh di sini linear layout. Aku mau nambahin button. Kita pakai mode desain dulu ya. Oke. Semisal aku mau nambahin button di sini. Kalau pakai horizontal, nah itu langsung maksudnya jadi satu baris ini ya. Satu baris full untuk buttonnya. Kemudian semisal aku mau nambahin button lagi di sini.
Nah, itu nggak kelihatan. Oh, kelihatan langsung di sampingnya. Jadi kalau pakai linear layout horizontal, ketika kita nambahin komponen view, itu langsung masuk ke sampingnya. Misal nambah text view. Nah, text view-nya langsung ada di samping. Jadi maksudnya secara horizontal. Oke. Oke, terus semisal kita buat linear layout-nya itu secara vertikal ya. Orientation vertikal. Oke, nah kalau pakai vertikal itu bakalan sejajar ke bawah atau jadinya baris-baris. Oke, ini ada layout back ini tampilnya nanti jadi jelek. Oke, layout back itu untuk nah, layout back itu untuk apa namanya? Mengisi agak kayak gini loh. Layout back itu supaya komponen itu mengisi full satu layar. Jadi ketika di sini nggak ada layout back ya. Ketika salah satu aku kasih layout back, satu ya. Nah, ini bakalan mengisi semuanya. Untuk yang komponen yang lain itu size-nya itu default, tapi untuk yang memiliki layout back 1 itu bakalan gimana jelasin ya? Bingung aku. Bakalan memenuhi supaya satu layar itu penuh satu baris. Itu tujuannya layout back. Oke. Kita tidak pakai layout back dulu mungkin. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pakai yang vertikal, ketika kita nambah komponen view di sini, itu akan masuknya di bawahnya. Terus apakah bisa ini masuk ke sini? Jadi button itu ada di sampingnya sini. Itu kalau pakai satu linear layout tidak bisa. Nah, dan konsep linear layout itu bisa bertumpuk, dalam artian layout di dalam layout itu memungkinkan terjadi. Nah, untuk membuatnya seperti itu, di mana dua button ini bisa sejajar, itu tinggal menambahkan satu linear layout lagi. Jadi semisal aku buat linear layout lagi ya di sini ya. Linear layout, kemudian match parent. Oke, untuk keyword match parent kemarin udah dijelaskan apa belum ya? Halo guys, WRI 8. Kok diem-diem aja sih? Belum ya? Match parent ini artinya untuk width-nya, untuk lebarnya, itu akan menyesuaikan dengan parent-nya. Nah, untuk parent sendiri itu satu layar ini loh. Pinggir-pinggir ini tuh parent namanya. Jadi layar Android kalian itu dianggap sebagai parent-nya. Kemudian ketika ada layout itu termasuk dengan child-nya, ya kan? Kemudian ada komponen view itu juga child-nya. Oke, semisal aku bikin, bentar, aku hapus linear layout dulu. Nah. Kemudian selain parent itu ada juga wrap content. Nah, wrap content itu artinya bakalan menyesuaikan dengan isinya. Jadi semisal ini button 1 ya. Nah, ini bitnya itu bakalan menyesuaikan dengan isi dari teksnya yang ada di dalam komponen view. Oke. Misal di sini aku button kedua. Nah, ini bakal menyesuaikan. Itu kalau wrap content. Terus ada loop yang match pattern tadi itu bakalan full ke samping. Jadi memenuhi. Kalau hack-nya yang match parent berarti bakalan full satu layar. Contoh ya, ini aku bikin match parent. Ini akan, oh nggak kelihatan ya. Nah ini memenuhi satu layar. Oke. Kemudian kalau width ini juga nggak selamanya match parent atau wrap content itu bisa memakai satuan pixel, pixel, atau bisa pakai satuan dp.
untuk width-nya. Itu tuh masalah width sama height ya. Oke. Sekarang aku coba bikin yang seperti tadi, apa namanya? Button yang atas ini bersebelahan. Itu ditambahkan satu linear layout lagi. Nah, linear layout lagi aku bikin match parent. Height-nya mungkin 200 dp. Apa besar ya? 100 dp aja. Oke. Kemudian ditutup linear layout. Nah, di sini ada layout, linear layout di dalam linear layout, ya kan? Kemudian yang button ini, oh ya, aku lupa orientasinya dibuat horizontal. Oke. Terus yang button ini dipindah ke sini. Nah, oke. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Oke, oh, sepertinya 100 dp kebesaran ya. Aku buat 50 berapa konten aja wes. Nah, jadi untuk buttonnya itu bisa sejajar 2, kemudian yang lainnya itu ke bawah, ya kan? Oke, untuk hari 8 ini kalian buka enggak? Buka Android Studio enggak? Buka, Mas. Oke. Sekarang ini aku ada challenge nih. Ini yang bukan berhadiah ya. Kalau yang berhadiah nanti di akhir-akhir. Aku ingin kalian bikin kayak halaman login. Jadi untuk konsepnya di sini nanti ada tulisan login. Kita buat sama-sama aja wes, gak apa-apa. Oke, jadi nanti ada tulisan login, kemudian username, kemudian ada plain text. Udah tahu plain text kan ya? Plain text ini isian berupa isian kayak text field kalau di HTML ya, kalau nggak salah. Input text itu loh kalau di HTML. Kalau udah belajar web sih. Oke, jadi ada plain text itu untuk inputan. Jadi nanti aku pengennya itu ada tulisan login besar di atas bagian tengah sini. Kemudian di bawahnya sini ada username, kemudian plain text, password plain text, kemudian di tengah-tengah sini ada button kirim seperti itu. Atau sync in, itu terserah kata-katanya. Oke. Kira-kira ada yang mau nggak? Nyoba nggak? Mungkin bisa request kontrol di sini yang mau nyoba. Halo, Rek. Santai aja, Rek. Gak usah tegang, Rek. Belajar bersama-sama kok. Halo, hari 8. Adakah yang bisa? Aku sediain komponennya, wis. Ada text view. Ini isinya, teksnya aku ganti login. Oke. Kemudian ada text view lagi. Isinya itu username. Kemudian text view lagi. Oh, plain text dulu, guys. Plain text dulu. Ini untuk teksnya aku ganti masukkan username. Oke, kemudian ada text view. Teksnya itu password. Kasih plain text juga. Ini masukkan password. Terus yang terakhir tinggal buttonnya. Kata-kata buttonnya login. Oke, seperti ini. Ini untuk komponennya yang perlu ditata. Siapa yang mau request kontrol ini? Atau aku tunjuk ya? Gimana? Adakah yang mau mengajukan diri? Halo, Rek. Hari 8. Kemanakah kalian semua? Kok sepi sih? Guys.
Ini sebelum mulai ke sini apakah ada yang ditanyakan dari penjelasanku tadi? Tes, halo. Ini kok tambah jadi turun ya partisipannya ya? Tadi 16 sekarang 11. Astagfirullah. Guys, Ya mas, bentar mas, masih nyoba-nyoba mas. langsung nyoba di sini aja gak apa-apa biar dilihat nanti dibenerin bareng-bareng. Request kontrol aja, gak apa. Ayo. Siapa tadi yang ngomong? Taufik kah? Atau siapa? Gak ngeliat aku. Iya mas, Ayo. Taufik mas. Oke, ayo Taufik, silahkan request control. Aku kasih aku kok. Barang-barang di sini. Oke, siap. Oke, langsung aja, silakan. Jadi untuk loginnya itu taruh di tengah ya, kata-kata login di atas itu. Bentar mas. Ya. Nyoba yang di sini dulu. Oke, silakan nggak apa-apa. BTW yang kemarin itu komponen view itu udah dijelasin atribut-atributnya kah? Mungkin dari yang lain bisa saling bantu ya. Kita belajar bareng kok, santai aja. Kalau yang constraint kemarin kan ada itunya mas. Kenapa? Yang buat senternya di linear itu pakai apa? Oh, kalau center ya, itu bisa pakai text center sih. Coba ketik center, biasanya langsung muncul anunya kok. Ada nggak? Nggak muncul ya? Bentar. Mau coba ya. Alignment. Tahu pakai text alignment ternyata. Nah ya, pakai text alignment. Oke, itu untuk udah centernya. Mungkin ukurannya bisa diperbesar atau dibuat bold. Oh, kemarin itu masih by ini ya, GUI ya. Iya mas, by gue kemarin. Oh, belum diajarin yang pakai codingan. Belum. Oke. Nah, ini bisa sambil dilihat untuk
apa namanya codingannya XML-nya. Oke. Terus untuk itu username sama plain text-nya itu harusnya sejajar ya, satu baris. Username sebelah kiri, masukannya itu sebelah kanan. Oh. Kalau lebih dari 2 linear itu apa bisa, Mas? Di dalam linear. Bisa banget kok. Bisa ditumpuk-tumpuk banyak sekali. Oke, untuk tutupnya jangan lupa ya. Tutup tag-nya. Oke, sebentar. Aku ambil alih dulu ya. Ada beberapa penjelasan lagi. Nah, di sini ketika ada perbedaan tutup ya, untuk tutup tag. Ketika di dalamnya itu mau ada, ini saya kok mantul ya. Ketika di dalamnya itu mau ada komponen lagi, misal kayak layout ya, itu ada komponennya lagi, itu jangan pakai langsung slash gini. Tapi pakai dipisahkan untuk slash-nya, seperti ini ya. Tapi ketika kayak text view ini, kan ini di dalamnya tuh gak ada komponen lain lagi. Ya kan, itu baru pakai yang langsung slash kayak gini. Oke. Oke, bisa dilanjutkan. Ya, Mas. Sampai situ. Oke. Aduh. Stop. Kita atributnya di minimize saja kalau kesulitan. Biar kelihatan hasilnya. Yap, sip. Nah, sip. Oke, itu nanti aja. Yang penting tampilannya udah sesuai dulu. Ya, untuk yang belum absen bisa absen dulu ya. Linknya ada di kolom chat. Ini apa ini? Bentar. Oke, silakan lanjutkan. Sorry mengganggu.
Itu batunya jadi ikut ke samping dong. Ayo. Coba cari elemen batanya itu ada di mana, kemudian dipindahkan seperti itu aja. Oh, itu passwordnya juga jadi ke atas loh. Nah, itu password sama username-nya kebalik itu. Oke. Teksnya itu kebalik juga itu. Username sama passwordnya. Anak katong cewek pinter. Oke, sip, udah sesuai sih. Terima kasih ya untuk Taufik. Untuk sampai sini ada yang ditanyakan lagi kah untuk masalah linear layout? Bentar. Oke, gimana untuk linear layout? Ada yang ditanyakan lagi? Jadi untuk linear layout itu view-nya itu komponen view-nya disejajarkan ya. Jadi nggak bisa naruhnya bebas betul, nggak bisa. Kalau mau rapi ya ada linear layout di dalam linear layout. Tinggal pinginnya kayak gimana itu mainnya di orientasinya itu sih. Mau horizontal atau vertikal seperti itu. Gimana? Ada yang ditanyakan untuk linear layout? Halo guys. Belum, Mas. Oke, lanjut ya ke relative layout. Oke. Oke, sekarang relative layout lah. Kalau relative layout itu layoutnya lebih bebas sih untuk pengaturannya. Jadi nggak seperti linear layout yang sebatas horizontal sama vertikal aja. Untuk kode XML-nya itu dibuka dengan relative layout dan ditutup dengan tag relative layout. Oke, ini untuk demonya. Aku tadi sempat bikin sih. Oke, ini ya. Oke, contohnya seperti ini.
Kalau di linear layout tadi mau bikin seperti ini itu harus apa namanya? Harus pakai double ya, ditumpuk-tumpuk ya, linear layout di dalam linear layout dan sebagainya. Nah, kalau di sini itu nggak seperti itu. Jadi cuma satu layout aja itu sudah bisa membuat seperti ini. Ini konsepnya hampir sama seperti constraint. Kemarin kan udah dapat constraint ya. Oke. Nah, itu hampir sama seperti constraint. Untuk kodenya sendiri seperti ini. Jadi ketika kita drag itu otomatis bikin satu layout, satu komponen. Nah, untuk komponennya ketika habis di drag itu penempatannya bebas. Contoh, misal aku mau di sini bikin teks lagi. Di sini ya. Oh ya, penempatannya masih di atas sih. Soalnya kita belum mengatur margin dan sebagainya. Oke, misal ini aku atur mana tadi hasilnya. Ini ya, edit text ini ya. Nah, ini seperti constraint kemarin. Jadi, kalau constraint kemarin itu kan kita menghubungkan ya, kayak ketergantungan. Jadi, komponen ini bergantung dengan komponen mana. Nah, kalau pakai ini, itu hampir sama. Jadi, kayak di sini pakai yang namanya layout below. Nah, below berarti semisal aku taruh di submit. Nah, di sini. Nah, kalau di constraint itu kanan kiri atas bawah itu harus ketergantungan kayak ditautkan gitu loh. Ini itu gandengannya sama siapa dan sebagainya. Tapi kalau relative layout itu tinggal menentukan gini aja. Ini ada di bawahnya mana sih? Atau ini ada di sampingnya mana sih? Kayak yang di alamat ini. Nah, alamat ini ada kata to right of. Berarti ada di sebelah kanannya komponen yang memiliki ID name. Seperti itu. Terus yang subject ini ya. Subject ini ada layout below. Berarti ada di bawahnya subject. Subject itu ada di bawahnya komponen view yang memiliki ID name. Semisal kayak yang name ini ya. Aku pengen tak taruh di bawahnya subject. Berarti ini tinggal diganti aja. Ini berarti subject. Nah, ada di bawahnya. Kemudian pesan ini aku mau taruh di bawahnya yang edit text personal name ini. Message, berarti ini ada layout below. Nah, edit text personal name. Nah, seperti ini. Jadi intinya hampir sama seperti constraint layout. Tapi nanti ada bedanya sih. Aku jelasin nanti waktu masuk ke constraint layout. Oke, untuk relative layout seperti itu aja sih. Ada yang ditanyakan kah? Gravity itu maksudnya apa, Mas? Gravity Yang edit. ini ya. Ya, iya, Mas. Sebentar aku lupa tadi begini apa ya. Gravity. Bentar, aku lupa. Mungkin dari kakak ada yang bisa bantu kah? Atau kita browsing aja ya? Android Gravity ya. Android Gravity XML. Nah, ini. Atribut bentar. Gravity dan mengatur posisi view pada layout yang bisa memudahkan yaitu Gravity untuk mengatur dalam view, insert, outset. Itu masalah di insert layout ya tadi ya. Ini Gravity-nya right berarti dalam. Oke, ini loh.
untuk kata-kata pesannya. Ya kan? Jadi gravity itu buat ngatur kata pesannya itu ada di mana. Mau di center kah? Atau di mana? Nah, ini ada di center. Kemudian kalau misal top berarti ada di atas. Nah, pojok kanan atas. Itu untuk gravity. Gimana? Pahamkah? Jadi tulisan di dalamnya itu gitu ya, Mas? Benar. Ya, tulisan dalamnya. Kalau misal ini ya, untuk yang tulisan nama ini, aku pengen ada di center, berarti pakai gravity center. Nah, seperti itu. Kalau pesan ini mau center tapi di atas itu pakai yang namanya center horizontal. Mana tadi? Ini ya. Center horizontal. Nah, di atas. Kalau di bagian sini itu, kalau defaultnya tadi center vertikal ya. Ketika ada atau tidak ada. Pakai center vertikal. Jadi untuk mengatur komponen yang ada di dalam view. Seperti itu sih. Oke, Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi kah? Ini untuk background ya, mengatur backgroundnya dan sebagainya. Padding itu untuk di dalamnya ini kan ada jaraknya itu. Mengatur paddingnya. Oke, untuk native layout aman. Lanjut ke selanjutnya ya, layout selanjutnya ya. Oke, Mas. Oke. Selanjutnya ada table layout. Nah, ini layout yang menyerupai tabel. Tapi di tabelnya itu nanti di layoutnya itu gak ada garis dan kolom, garis-garisnya sih. Kayak garis kolom sama garis baris itu gak ada. Nah, untuk tampilannya, untuk demonya itu seperti ini. Tabel layout. Nah, ini. Jadi, kalau kalian pernah ngoding HTML pakai yang tabel, itu kan biasanya ada kayak row-nya, tabel, TR sama kemudian TH, TD. Udah pernah dapat web belum? Untuk yang bab 8? Belum ya? Masih awal, Mas. Oke, masih belum ya? Oke, jadi di sini ada tabel row. Nah, tabel row ini untuk membuat satu baris. Ya, untuk tabel layout itu seperti ini. Kalau stress column nggak perlu deh. Nah, oke, stress column itu buat biar full sih satu anunya. Nah, ini loh, kelihatan nggak tabelnya kalau di sini? Kelihatan, Nah, Mas. ini jadi kalau pakai tabel layout itu hasilnya nanti seperti tabel ini. Tapi ketika dijalankan itu ya nggak bakal muncul garis-garisnya. Cuma ketika waktu proses designing aja itu muncul kayak garis-garisnya. Nah, di sini kan ada satu baris. Ini pakai tabel row, satu baris, nah ini tabel row. Kemudian aku atur backgroundnya itu pakai warna biru muda, biru laut ini. Kemudian di dalamnya itu ada dua kolom, open sama yang Ctrl O. Nah, di sini ada satu kolom kosong. Itu kenapa? Soalnya kan waktu di bagian export, di sini tuh mendeklarasikan ada 3 kolom. Jadi otomatis yang atas itu bakalan menyesuaikan. Kalau misal tabel row yang ini aku hapus, itu seharusnya, nah, bentar. Di bagian ini juga berpengaruh sih. Nah, kalau itu dihapus, bakalan seperti ini. Jadi kayak gak ada kolom tambahan. Intinya kalau pakai tabel row ini bakalan menyesuaikan kolom terbanyak. Jadi semisal aku bikin satu baris ya. Satu baris itu isinya ada 4 kolom. Ini copy. Nah, otomatis di sini yang atasnya juga menyesuaikan ada 4 kolom. Oke, kalau misal yang paling banyak itu 5 kolom, berarti semuanya bakal menyesuaikan ada 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini dibagi lagi sih.
Oh, ternyata aku baru paham yang ini. Baru tahu kalau nggak menyesuaikan yang terbanyak. Sorry. Ada teknis tadi ternyata. Soalnya tabel layout ini jarang dipakai sih. Kalau waktu desain Android Studio. Tapi kebanyakan itu pakai ya constraint itu yang terbaru atau pakai relatif. Oke, untuk view ini untuk komponen garisnya. Jadi ketika di sini dilihat itu ada garisnya, garis pemisah. Nggak kelihatan ya garisnya. Oh, itu loh, ini ada garisnya. Ada garisnya di sini. Itu untuk view-nya. Oke, untuk tabel layout ini gimana? Ada yang ditanyakan kah? Jadi intinya kayak bikin baris sama kolom aja sih. Untuk codingannya ya satu baris itu pakai tabel row, kemudian mau dikasih berapa kolom. Seperti itu aja. Gimana, ada yang ditanyakan kah? Aman, Mas. Oke, aman. Lanjut ya. Lanjut ke frame layout. Kurang 2 layout lagi nih. Nah, kalau frame layout ini digunakan untuk komponen tumpang tindih, dalam artian kayak gambar gitu loh. Ketika ada gambar, kemudian ada button-nya di tengah-tengahnya. Contohnya seperti apa ya? Di ada nggak sih? Di toko online kayaknya biasanya ada kayak gitu ya. Ada gambar, kemudian ada button di tengah-tengahnya. Itu pakai frame layout biasanya. Oke, untuk penerapannya sendiri seperti ini. Wait, bentar. Frame layout. Salah. Oke. Nah, di sini loh. Di sini aku punya image ukurannya 300 dp. Kemudian pakai background color till 200. Nah, kalau frame layout itu button-nya bakalan ditaruh di tengah-tengahnya. Jadi aku pakai gravity center ya. Oke, misalnya aku hapus. Oke, itu bakal ditaruh di sini. Jadi frame layout itu memungkinkan komponen itu saling tumpang tindih. Kalau yang lainnya kan gimana ya? Kurang pas sih kalau tumpang tindih pakai yang lainnya. Jadi kalau frame layout ini lebih dipergunakan kalau menginginkan tampilan yang saling tumpang tindih. Jadi kayak misal ini ada button, kemudian di bawahnya ini ada gambar, kemudian ada button di tengahnya, atau ada button lagi di bagian pojoknya, seperti itu. Itu untuk frame layout. Ada yang ditanyakan kah untuk frame layout? Mas mau tanya, Mas. Ya, silakan. Itu semisal ya, Mas, kalau tadi kan ada linear layout, terus ini ada frame layout. Kalau dijadiin satu gitu tetap bisa ya, Mas ya? Bisa. Jadi semisal ini linear layout ya, kemudian di dalamnya itu ada frame layout, itu bisa diterapkan. Oke. Oke, Mas. Oke. Lanjut ya yang terakhir ya. Ya, terakhir ini constraint layout. Ini kayaknya udah banyak yang tahu sih kalau constraint layout ini. Kemarin udah dipakai ya. Oke, ini layout terbaru. Ini sebenarnya pengembangan dari linear layout ya. Dan itu katanya ini lebih responsif dan powerful. Ini aku ngambil kata-kata dari dari website lain soalnya. Nah, ini lebih responsif powerful karena saling bergantungan antar komponen. Nah, oke. Ini bedanya ketika relative layout sama constraint itu, ya kan? Kalau relative layout itu meskipun cuma gak dikasih ketergantungan, dalam artian habis drag and drop komponen itu kan biasanya cuma gini aja ya, ada ID, width, height, kemudian padding-nya itu diatur berapa, itu masih bisa. Tapi kalau constraint layout itu harus diatur mau bergantungan sama siapa, mau parent kah atau sama komponen lain. Jadi contoh seperti ini,
Wait, aku hapus semua dulu guys. Ya. Oke, kalau kita drag and drop, misal tadi apa? Ini plain text ya. Oke, di sini. Nah, di sini loh. Di sini ada error. Soalnya ini bukan ini. Soalnya kita nggak tahu edit text ini bergantungan sama siapa. Tapi kalau pakai relative layout itu nggak ada error meskipun kita tidak mengatur itu di sebelah kanannya, di bawahnya komponen apa kita tidak mengatur. Tapi kalau constraint layout itu harus diatur apa namanya bergantungan sama siapa. Misal kita buat top of parent. Jadi ini bergantung sama parent. Kemudian kanannya itu bergantung sama apa? Kanan kirinya tuh bergantung sama siapa? Itu parent. Nah, ini baru ke error. Itu bedanya constraint layout dengan relative layout. Jadi harus ada tambahan ini. Intinya itu sepertinya sih wajib ya. Wajib ada deklarasi kepergantungannya itu mau sama siapa. Tapi untuk penempatannya ini bebas sih. Cuman waktu di codingannya itu ada errornya di sini. Warna merah. Nah, oke. Warna merah ini nanti bisa diselesaikan dengan mengatur ketergantungannya. Misal ini aku mau atur top to bottom of person name 2. Nah, berarti ini ada di bawahnya. Oke. Jangan lupa untuk kanan kirinya juga diatur itu mau bergantungan sama siapa. Misal ini left-nya aku atur bergantungan sama left-nya itu bergantungan sama bagian kanannya person name 2. Berarti nanti ada di sebelah sini. Kenapa gak di sampingnya? Soalnya bagian atasnya ini bergantungan sama buttonnya, sama bagian bottom. Ini kok gak bisa dilihat ya? Oh, gak terlalu kelihatan. Sebenarnya nanti ini kalau dilihat aku kasih analysis margin top 20x. Nah, gila. Ini loh. Tadi mana? Nah, ini loh. Kelihatan kan? Yang bagian atas ini bergantungan sama bagian bawah dari komponen edit text person name 2. Terus bagian kanannya, bagian kirinya itu bergantungan sama bagian kanan dari edit text person name 3. Kalau semisal ini aku ganti jadinya parent. Nah, teksnya hilang. Edit teksnya hilang. Soalnya kenapa? Yang bagian kirinya itu, ini loh ada di sini. Kelihatan nggak ada garis putus-putus ini. Nah, inilah ada garis putus-putus di sini. Nah, ini bergantungan sama bagian kanan parentnya. Makanya agak kelihatan di edit text-nya, di desainnya. Ini diganti left. Nah, baru muncul lagi di sini. Oke, untuk ke tengah, kayak tadi udah ada yang bisa, itu pakai ditambahin right to right of parent. Nah, ini untuk ke tengahnya. Oke. Untuk constraint layout sendiri ini ya intinya harus mengatur ketergantungannya. Itu mau bergantungan sama komponen apa atau mau bergantungan sama layout mana. Misal di sini ada layout lagi, ya nggak apa-apa nanti diatur ketergantungannya di dalam layoutnya. Oke, untuk constraint layout ada yang ditanyakan kah? Belum, Mas. Belum. Belum. Oke. Mungkin seperti itu aja sih untuk layout hari ini. Untuk selanjutnya nanti bakalan bahas ke bagian activity ya untuk minggu depan. Nah, activity itu nanti sendiri lebih ke
bagian kelas Java-nya nanti. Jadi kalau minggu ini sama minggu kemarin itu lebih ke desainnya, besok mungkin kita bisa langsung masuk ke bagian Java-nya. Oke, ini yang paling tunggu ini ada challenge ya. Ini aku ada challenge dari aku sendiri nanti hadiahnya. Itu aku pingin kalian bikin satu layout ya. Satu layout itu terserah mau pakai constraint layout, from layout atau terserah. Yang penting nanti layoutnya jadi. Nah di situ aku pingin kalian bikin layout tentang data diri kalian. Jadi nanti ada foto, kemudian ada nama lengkap pastinya, ada kelas, kemudian data diri yang lainnya itu terserah. Atau mau dikasih deskripsi tentang kalian itu nggak apa-apa terserah. Nah itu dibuat sekreatif mungkin. Cuma bikin tampilannya aja di sini. Oke. Oke, aku kalau contohnya belum bikin sih tadi, belum sempat bikin untuk contoh deskripsinya kayak gimana. Jadi yang penting nanti kalian buat sekreatif mungkin. Dengan catatan ini kalian bikin sendiri ya, nggak boleh ngambil punya orang lain. Boleh cari ide di internet, tapi untuk bikin yang ngodingnya atau desainnya di Android Studio itu harus bikin sendiri. Nggak boleh ngeklan dari GitHub atau download itu nggak boleh. Jadi harus bikin sendiri, terus pakai data diri kalian. Nah, untuk nanti diupload di Google Drive yang bakalan aku share di grup nanti. Ya, untuk pengumpulannya nanti berbentuk APK, udah dikasih tahu kan ya cara buat APK-nya. Jadi nanti ketika aku jalankan itu cuma nampil tampilan aja dan itu berisi data diri kalian. Harus ada fotonya ya. Oke, paham? Ada yang ditanyakan untuk challenge-nya? Untuk hadiahnya nanti berupa link aja. Ada deadline-nya tuh, Mas. Deadline-nya aku kasih waktu seminggu lah. Jadi minggu depan aku umumin pemenangnya. Itu bebas, Mas, lewatnya. Pakai apa itu? Maksudnya bebas gimana? Maksudnya tadi kan ada constraint, ada relatif, itu bebas Oh, gitu, Mas. bebas mau bikin apa aja bebas. Oke. Izin bertanya Mas, Ya silakan. itu tadi kan nampilin data diri, berarti nanti tag view gitu Mas, Ya pakai nggak teks ada juga edit apa-apa. tag atau plain. Ya, Itu siap. sekreatif kalian sih. Kalau mau pakai edit teks yang dimodifikasi itu nggak apa-apa. Kalau mau pakai teks aja yuk juga nggak apa-apa. Yang penting bikin semenarik mungkin ya untuk Siap biodata Mas. kalian. Oke, ada lagi tanyakan untuk challenge-nya. Lumayan lah hadiahnya. Link aja. Bisa buat beli kuota belajar. Oke, gimana? Ada lagi yang tanyakan untuk materi atau challenge-nya? Mas mau tanya materi, Mas. Ya silakan. Ya, Mas. Itu tadi kan layout-nya kan banyak ya, Mas, jenisnya. Ada apa, linear, relatif, Ya. constraint. Itu pas buat project atau aplikasi itu milih layout yang pas itu gimana ya, Mas? Apakah ada trik-triknya gitu, Mas? Kalau dari aku sendiri itu biasanya ya itu ya mau pakai paling enak tuh pakai constraint layout sih. Soalnya dulu waktu pelatihan juga mainnya langsung constraint layout itu sendiri, langsung main constraint layout. Soalnya aku ngerasanya constraint layout itu lebih responsif gitu, lebih enak gitu loh, nentuin tempatnya. Tapi kalau semisal kayak yang frame layout ini ya, frame layout ini pinginnya itu ada komponen yang saling tumpuk. Itu pakai frame layout nggak apa-apa. Jadi nanti pakai yang bagian utama itu pakai constraint, nanti bagian tertentu yang pingin tumpang tindih itu pakai frame layout. Seperti itu. Kalau dari aku ya, mungkin dari kakak-kakak yang lain ada masukan.
Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Aku Ada lagi? mau nambahin Farlan. Oh iya, silakan. Suara aku kedengeran kan? Masuk. Udah, Mbak. Oh iya. Jadi tadi kan nanya kapan pakai layout itu kan banyak ya, ada linear, constraint, relatif. Nah sebenarnya itu lebih baik lihat dulu kebutuhannya kayak gimana. Misalkan kamu coba buka aplikasi WA. Nah aplikasi WA itu kan di samping kiri ada foto, terus di samping kanannya kan ada tulisan. Nah itu kan simple. Kalau yang dibikin simple kayak gitu bisa pakai linear layout kan nggak masalah kan sebenarnya sesuai yang pertama itu sebenarnya sesuai sama kebutuhan dulu kayak gitu. Jangan sampai misalkan nanti tampilannya ribet ya, tampilannya itu harus yang dinamis. Misalkan di bagian tengah tapi agak ke kanan. Nah, itu kan kalau misalkan pakai linear layout kan terlalu rumit ya ngodingnya. Sedangkan kalau misalkan pakai constraint kan bisa kita tarik aja constraint-nya kayak gitu. Sebenarnya sesuai sama kebutuhan sih. Itu kalau saranku. Nanti seiring berjalannya waktu mungkin bakal paham. Aku juga dulu awal kayak ya udahlah asal pakai aja gitu. Nanti lama-lama kayak oh ternyata kalau bikin list enakan pakai linear layout aja ya langsung jadi gitu. Maksudnya cuma naruh widget dikit doang kok gitu kayak gitu. Itu sih. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Ya. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Halo, BRI 8 atau teman-teman yang lain? Oh ya, untuk challenge-nya ini khusus BRI 8 ya. BRI 7 sama atasnya nggak boleh ikut. Ya, udah semangat aku padahal. Udah terlalu pro kalau yang Kecewa. Iya kan lumayan nambahin uang jajannya nggak sih? nggak boleh khusus BRI 8. Biar tambah semangat belajar mobile-nya. Oke, gimana? Ada yang tanyakan lagi kah? Halo, Halo, Mas. Halo. ada yang tanyakan lagi atau enggak? Belum, Mas. Belum. Oke, mungkin kalau ada yang tanyakan bisa melalui chat atau Discord ya nanti ya. Mungkin itu aja sih untuk materi layout kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.